Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke tema lain, yaitu mengenal skema klasifikasi arsip atau cara mudah membuat skema klasifikasi arsip. Ya, ini juga ada dua seri ya, karena terlalu panjang. Saya pisahkan menjadi dua bagian ya ini. Oke. Nah, ini apa itu yang dimaksud dengan skema klasifikasi? Ada juga yang menyebut sistem klasifikasi, ya. Ada juga yang menyebut tadi skema klasifikasi, ya. Macam-macam sebutannya. Nah, ini Patricia Evalase ini dan kawan-kawan, ini tulisan lama ya, tahun 92. Ini menyebut ini record classification system atau sistem klasifikasi arsip ini ya. Nah, Patricia ini merumuskan ya sistem klasifikasi atau skema klasifikasi itu pada prinsipnya mengacu pada pengertian memilah-milah arsip berdasarkan pada pertimbangan tentang bagaimana suatu arsip itu akan digunakan sebagai referensi dan akan dengan mudah ditemukan kembali ya ini. Nah, dalam rumusan Patricia Evalase ini ada 3 dasar sistem klasifikasi atau skema klasifikasi. Ini kelompok dasarnya alfabetik, numerik, dan alfanumerik. Nah, nanti ini bisa terpecah-pecah ya dari kelompok besar ini ya, alfabetik, numerik, dan alfanumerik. Nanti ada geografis ya, macam-macam ya ini ya. Tapi induknya di sini alfabetik, numerik, dan alfanumerik. Nah, kemudian ini rumusan yang kedua, ini Umi Asma Mukhtar dan Jawiyah Muhammad Yusuf. Ini buku terbaru ya, tahun 2017. Ini dari disertasinya ini ya, Jawiyah Muhammad Yusuf ya, di Inggris kalau nggak keliru ini ya. Nah, menurut beliau ini panjang sekali rumusannya. Jadi dia coba menggunakan klasifikasi, maksudnya ya skema klasifikasi atau sistem klasifikasi ya. Nah, menurut beliau klasifikasi adalah alat manajemen yang menyediakan pengaturan sistemik objek ke dalam kelompok atau kategori yang biasanya digunakan untuk identifikasi sistematis dan pengaturan kegiatan bisnis dan atau arsip ke dalam kategori sesuai dengan konvensi, metode, dan aturan prosedural yang terstruktur secara logis yang mencerminkan sistem klasifikasi bisnis. Dan klasifikasi adalah suatu proses yang membantu organisasi mendeskripsikan, mengatur, dan mengendalikan informasi yang dibangun berdasarkan analisis kegiatan bisnis organisasi. Jadi ini rumusannya panjang sekali ya, tapi pengertiannya sama seperti tadi ya dari Patricia. Jadi intinya mengelompokkan arsip ke dalam satu kategori ya tersendiri ya ini. Nah, kemudian ini yang juga baru tahun 2017 ini M. Mata Karavaka. Ini juga dia menggunakan istilah skema klasifikasi arsip ya. Nah, menurut dia skema klasifikasi ini juga dikenal sebagai rencana pengarsipan ya. Adalah diagram atau bagan yang terdiri dari partisi abstrak, kategori atau kelas ya, yang bertujuan untuk secara logis mengatur arsip yang dibuat dan dipelihara oleh sebuah institusi. Nah, skema klasifikasi arsip sering mengkategorikan pencipta arsip dengan hierarki kelas. Jadi mulai dari umum ke yang khusus ya, atau ke yang ke spesifik, yang kemudian diidentifikasi secara unik dengan sistem pengkodean tertentu ya. Umumnya menurut ini Karavaka, skema klasifikasi terintegrasi dengan rencana pemberkasan. Nah, tadi sudah saya singgung ketika kita bicara indeks, yaitu ada kaitannya indeks, pemberkasan, dan skema klasifikasi. Nah, jadi skema klasifikasi ini terintegrasi dengan rencana pemberkasan yang mengidentifikasi jenis file ya berdasarkan aktivitas, bisnis, kegiatan
perorangan atau kegiatan perorangan yang terkait dengan hukum dan lain-lain. Nah, yang akan dibuat dalam skema abstrak kelas, termasuk informasi tentang penamaan dan pengaturan file. Ini menurut M. Mata Karavaka ini ya. Itu terminologi tentang skema klasifikasi atau sistem klasifikasi atau sebutan yang lain ya tentang klasifikasi arsip ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi unsur terpenting di dalam ini materi yang kita bicarakan adalah klasifikasi, mengklasifikasi dan kode klasifikasi ini ya. Oke. Secara fisik, klasifikasi sebagai dasar penataan arsip yaitu berupa daftar yang disusun menurut sistem tertentu ya, urutannya serta bagian yang logis untuk menggolong-golongkan arsip berdasarkan subjek atau bentuknya ya. Jadi ini skema klasifikasi itu mengkategorikan, menggolong-golongkan arsip ya berdasarkan subjek atau bentuk arsipnya itu sendiri ya. Oke. Nah, sekarang mengklasifikasi. Kalau mengklasifikasi yaitu satu kegiatan menyusun kelas-kelas atau kategori tadi ya berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan subjek atau bentuk dari arsip itu sendiri. Nah, sekarang kode klasifikasi. Nah, kode klasifikasi adalah tanda ya yang terdiri dari angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf untuk membedakan beberapa masalah yang terdapat beberapa subjek atau masalah ya yang terdapat dalam skema klasifikasi. Nah, biasanya kode ini menggunakan metode mnemonik ya. Ini metode mnemonik nanti kita bahas pada bagian indeks ya. Ini yaitu teknik penyandian atau pengkodean yang digunakan untuk membantu penyimpanan informasi atau pengambilan kembali yang efisien informasi yang disimpan itu dengan kode ini ya, kode klasifikasi ya, namanya metode mnemonik yaitu gabungan, dan ini biasanya digunakan di perpustakaan dan di kearsipan ya, yaitu gabungan kode mnemonik ini antara angka, huruf atau kombinasi alfanumerik ya tadi yang sudah saya sebut ini ya. Oleh karena itu di dalam metode mnemonik ini perlu memilih coding ya yang paling sederhana yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata dari organisasi, dan juga pengkodean ini mudah dipahami, dimengerti oleh petugas atau arsiparis yang diserai tugas di unit kearsipan maupun di unit pengolah itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada syaratnya tadi ketika kita berbicara indeks itu kan ada syarat. Nah, begitu juga untuk menyusun skema klasifikasi ini harus ada syarat. Ya, ini ada 6 syarat ya. Syarat pertama ini yang disebut, ini saya kutipkan dari sumber aslinya, representative of information need. Jadi representasi dari informasi yang paling dibutuhkan di dalam organisasi itu. Jadi syarat pertama ini, pola klasifikasi harus dapat mewakili seluruh informasi yang dibutuhkan di dalam instansi, kantor, organisasi ya atau lembaga yang bersangkutan. Ini syarat pertama ya. Jadi harus bisa ini merepresentasikan ya informasi ya di dalam seluruh informasi di dalam lembaga yang bersangkutan. Syarat kedua itu komplit. Nah, komplit pola klasifikasi harus mampu menampung semua berkas atau arsip yang tercipta. Nah, yang ketiga fleksibel. Jadi pola klasifikasi harus fleksibel ya dalam pengurangan dan penambahan judul maupun terhadap perkembangan permasalahan di satu instansi. Jadi bisa menyesuaikan ya terhadap perkembangan perusahaan. Jadi kan perusahaan kan unit-unit kerjanya misalnya
perusahaan X pada 10 tahun pertama unit kerjanya dan fungsinya masih seperti itu. 20 tahun kemudian berkembang, jadi ada penambahan unit kerja, misalnya ada penambahan unit pemasaran, ada penambahan unit penelitian, dan seterusnya. Maka fleksibel dalam konteks pola klasifikasi ini harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan organisasi yang bersangkutan. Ya, ketika struktur dan fungsi organisasi itu mengalami perkembangan. Nah, yang keempat ini logis, logical ya. Jadi pengelompokan masalah harus disusun dalam kaitan yang logis, ya, sehingga penempatan arsipnya menjadi jelas. Ya, ini. Nah, yang kelima ini restruktif. Jadi setiap judul dalam masalah itu harus berdiri sendiri, ya, tidak saling tumpang tindih, ya. Misalnya begini, menggunakan satu pengkodean KB, misalnya KB keluarga berencana, tapi di tempat lain menggunakan KB dengan makna yang berbeda atau merepresentasikan arsip yang berbeda. Yang pertama keluarga berencana, yang kedua KB tentang misalnya korban banjir. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tepat, betul-betul tepat. Nah, pengkodeannya itu mewakili ya satu jenis atau berkas atau arsip, ya, jadi tidak boleh ganda. Ini yang dimaksud dengan restruktif. Jadi tidak boleh timbang tindih. Ini, ya. Nah, kemudian tepat atau precise, ya. Jadi tiap judul harus tepat dalam menggambarkan setiap kategori, ya, permasalahan, sehingga memungkinkan pembentukan judul masalah yang lebih rinci, ya. Misalnya hewan, ya, hewan. Ya, ini tepat hewan. Nah, kemudian judul-judul berikutnya itu bisa hewan memamah biak, hewan menyusui. Nah, hewan menyusui itu nanti ada singa, kambing, macam-macam begitu, ya, kira-kira strukturnya. Ini harus precise, harus tepat, ya, untuk memilih judul atau kategori, ya, di dalam skema klasifikasi ini, ya. Oke. Nah, sekarang tujuan membuat skema klasifikasi atau sistem klasifikasi itu apa? Yakni pertama mengupayakan agar arsip, ya, itu secara mudah, cepat, dan tepat dapat ditemukan kembali, dan ketika sudah selesai digunakan dikembalikan ke tempat semula. Ini tujuan dari skema klasifikasi. Dan yang kedua, semua arsip yang mempunyai subjek yang sama akan dapat mengelompok ke dalam satu berkas yang sama. Dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Ini fungsi skema atau tujuan membuat skema klasifikasi. Nah, yang ketiga, dengan kata lain, klasifikasi arsip mempunyai tujuan untuk mengumpulkan arsip yang sama atau hampir sama, dan juga memisah-misahkan arsip yang berbeda. Ini tujuan membuat skema klasifikasi, ya. Nah, biasanya ini, ya, yang ditemukan adalah kesulitan untuk menentukan skema klasifikasi, ya. Nah, pengklasifikasian arsip ini sebenarnya bukan bertujuan untuk mempersulit kegiatan penyelenggaraan kearsipan, tapi justru mempermudah tadi, ya, penyimpanan, penemuan, pengembalian arsip ke dalam tempatnya yang semula. Nah, penentuan skema klasifikasi ini bukan sekedar memberikan kode terhadap satu naskah atau arsip atau naskah dinas, ya, atau berkas, tapi mempunyai tujuan untuk mengelompokkan arsip yang memiliki persamaan atau yang keterkaitan masalah menjadi satu kelompok dan menyatu atau berdekatan. Nah, biasanya ini munculnya kesulitan dalam mengklasifikasikan arsip ini karena ada beberapa hal, ya, antara lain petugas pengelola arsip umumnya ini belum memahami secara benar apa itu skema klasifikasi dan semua aspeknya di dalam skema klasifikasi. Nah, biasanya
ketika satu perusahaan membuat skema klasifikasi itu biasanya kalau bahasa pejabat sekarang sosialisasi, jadi harus disosialisasikan ke semua unit-unit kerja ya. Oke, tuh. Nah kemudian kesulitan yang kedua ini muncul karena pemberian kode ini terlalu rinci sehingga petugas kesulitan ya untuk mengetahui ya, kode tersebut atau mengembangkan kode tersebut ke dalam golongan-golongan yang lebih kecil ya ini ya. Oke, itu ya kesulitan yang seringkali dihadapi oleh petugas atau pegawai arsip ya yang bertugas ini ya mengelola arsip di perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Nah, sekarang ini menentukan klasifikasi yang tepat dan mudah diingat itu bagaimana? Satu, klasifikasi arsip harus menurut masalahnya atau menurut subjek dari arsip yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi arsip itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya. Jadi tidak sembarang disusun, tapi sesuai dengan maksud dan tujuan mengapa perusahaan itu membuat skema klasifikasi seperti yang diputuskan, misalnya seperti itu ya. Kemudian klasifikasi arsip ya harus pada subjek yang paling spesifik ya. Itu. Yang keempat, klasifikasi arsip pada suatu hal yang diperkirakan paling mudah untuk diingat dan dikenali kembali. Jadi tadi ya diksinya dan kodenya, katanya tadi, kata tangkapnya ya, kodenya itu harus mudah dikenali. Misalnya KP, kepegawaian, itu kan mudah ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, apabila masalah yang ada di dalam satu arsip tidak mempunyai kode klasifikasi ya, maka klasifikasi arsip tersebut ya pada kode yang paling mendekati atau dapat menampung permasalahan yang bersangkutan ya untuk pengkodean. Tadi ya misalnya KB dan KB keluarga berencana, KB korban banjir. Nah, kalau bisa mungkin perlu didekatkan ya untuk masalah atau perihal yang sama. Yang berikutnya, jadi jangan mengklasifikasikan suatu permasalahan pada rincian yang terlalu detail. Ya, ini tadi akan menyulitkan petugas untuk membuat ya, menandai ya berkas atau arsip dalam kode klasifikasi. Nah, yang berikutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai tugas dan fungsi suatu organisasi atau instansi. Jadi skema klasifikasi ini harus mengikuti tadi sudah saya sebutkan mengenai struktur organisasi ya, tugas dan fungsi dari organisasi yang bersangkutan. Nah, ini secara konseptualnya seperti itu. Ya, nanti kita akan juga praktek membuat skema klasifikasi dan nanti saya berikan contoh skema klasifikasi yaitu seperti apa yang tepat ya. Gitu. Nah, ini kode klasifikasi. Jadi kode klasifikasi ini berfungsi untuk alat ya, yang membantu dalam menghubungkan urutan masalah ke dalam skema klasifikasi. Nah, arsip yang akan disimpan jika diketahui golongannya, tadi kan skema klasifikasi kan prinsipnya menggolong-golongkan ya. Maka arsip yang sudah diketahui penggolongannya, maka telah diketahui pula tempat simpannya. Nanti ada logsim, lokasi simpannya ya untuk kode klasifikasi ini ya. Unsur kode tadi mnemonik ya, huruf dan angka ya, atau gabungan ya, atau terpisah huruf sendiri, angka sendiri ya. Tapi biasanya gabungan huruf dan angka. Nah, dalam penggunaan unsur kode ya perlu memperhatikan banyak atau sedikitnya penggolongan berserta rincian-rinciannya
ini. Nah, dengan demikian tidak semua skema klasifikasi dapat menggunakan unsur angka, huruf atau abjad ini, ya. Nah, dalam skema klasifikasi fungsional misalnya ya, dalam pengodeannya ini menerapkan sistem alfa-numerik. Ya. Sistem ini merupakan gabungan antara unsur angka dan huruf. Huruf untuk kode pokok masalah, sedangkan angka untuk kode dari penggolongan sekunder sampai dengan penggolongan tersier. Huruf bukan merupakan singkatan tapi inisial ya, yang diambil dari judul pokok masalah. Ya nanti prakteknya seperti apa nanti di bagian berikutnya ya. Nah, kemudian kode inisial ini, kode merupakan inisial dan ini digunakan secara seragam untuk semua organisasi. Ya, tidak boleh mempunyai makna ganda dan tidak boleh tumpang tindih dengan kode-kode yang lain. Ya. Ini pengantar konseptual ya, nanti kita masuk ke bagian praktis ya. Bagaimana membentuk, membuat skema klasifikasi ya yang tepat, yang benar itu seperti apa. Ya, itu baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.